Halo semuanya, Halo. kami dari kelompok 4 akan mengeksplor GKJ Kuta Arjo dengan saya, Abigail Aurel Amalia. Saya Rayana Nugroho. Saya Zamira Yutai Kamia. Saya Ragil Dimas Setiawan. Saya Abel Ahsan. Dan saya Wafiosa Jubilo Kaire. Jadi di sini tujuan kami melakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan edukasi sekaligus pemahaman lebih lanjut dan lebih banyak tentang GKJ Kuta Arjo. Bagaimana sejarah berdirinya GKJ Kuta Arjo? Pembangunan GKJ Kuta Arjo pertama kali dilakukan dengan peletakan batu pertama pada Jumat Agung 18 April 2003 dan selesai pada Selasa Wage 31 Desember 2012 serta diresmikan saat HUT GKJ Kuta Arjo ke-80 pada Selasa Kliwon 8 Oktober 2013 oleh Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani, STH. Dulunya, yang menjadi gereja pertama adalah Gedung Serbaguna yang saat ini digunakan untuk kegiatan gerejawi dan sosial yang saat itu dipimpin oleh Pendeta Denbe Samijo Wiryotenoyo. Apa itu GSG dan apa manfaatnya? GSG atau Gedung Serbaguna adalah gedung yang pertama kalinya dipakai oleh jemaat GKJ Kuta Arjo untuk beribadah. Saat ini, GSG dapat dimanfaatkan secara terbuka loh. Dalam artian, tidak hanya anggota jemaat GKJ Kuta Arjo yang dapat memanfaatkannya. Dengan kata lain, GSG terbuka secara umum. Kira-kira siapa sih yang pernah menjadi pendeta di GKJ Kuta Arjo? Yuk kita simak. Yang pertama ada Pendeta Denbe Samijo Wiryotenoyo. Yang kedua ada Pendeta Yoram. Yang ketiga ada Pendeta Sukardi Citrodahono. Yang keempat ada Pendeta Retno Ratih Suryaning Handayani. Yang kelima ada Pendeta Sudibyo. Dan yang keenam ada Pendeta Yuliana Saragi. Apa saja sih fasilitas yang ada di GKJ Kuta Arjo ini? Nah, di GKJ ini terdapat beberapa fasilitas, yaitu yang pertama, di dalam gereja terdapat alat musik seperti gitar, piano, kajon, bass, dan gamelan, dan lain-lain. Lalu, ada juga gedung rumah tinggal pendeta, gedung tempat berkumpulnya para komisi, gedung serbaguna atau GSG, sound system, 1 unit mobil gereja, dan 1 unit sepeda motor. Adapun juga toilet, dapur gereja untuk para anggota gereja, ada juga tempat parkiran kendaraan, dan juga ada taman bermain untuk anak-anak. Bagaimana sistem kemajelisan di GKJ Kuta Arjo? Bagaimana kemajelisan GKJ Kuta Arjo? Selain sejarah berdirinya, selanjutnya ada struktur kemajelisan yang merupakan bagian dalam gereja.
Majelis yaitu suatu kelompok atau badan yang dibentuk untuk melaksanakan sekaligus memimpin kegiatan gerejawi. Pendeta merupakan bagian dari kemajelisan. Jadi pendeta bukan melamar tapi diutus dan merupakan panggilan dari Allah. Peran-peran majelis kembali lagi pada sistem kemajelisan bahwa pendeta adalah mengajarkan, menawartakan Injil Tuhan. Diakon bertugas memelihara warga dan tetua bertugas mengawasi pengajaran. Apa saja kegiatan gerejawi yang ada di Gereja Kutoarjo? GKJ Kutoarjo memiliki kegiatan kegerejawian yang dilakukan rutin setiap minggu atau bulan maupun tahunnya, yaitu yang pertama, ibadah rutin setiap minggu. Jadwal ibadah rutin setiap minggu yaitu 1. Pukul 7 pagi dan 5 sore atau bahasa Indonesia, 2. Pukul 9 pagi atau bahasa Jawa. Akan tetapi jadwal tersebut berubah karena adanya COVID-19. Setelah COVID-19 berlaku menjadi jadwal tersebut kemudian diubah menjadi 1. Pukul 5 pagi dan 7 pagi atau bahasa Indonesia, 2. Pukul 17 sore atau bahasa Jawa. Yang kedua, pemeliharaan rohani. Bentuk kegiatan dalam pemeliharaan rohani salah satunya sakramen. Sakramen terdiri dari 2 jenis yaitu 1. Baptis suci. Baptis suci dilakukan ketika anak tersebut masih bayi. Orang tua membaptiskan anaknya dengan harapan agar bisa menjadi orang Kristen dan mengakui bahwa Yesus Kristus yaitu Tuhan dan Juru Selamat. 2. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan 3 bulan sekali yang dilakukan oleh seluruh warga dewasa dan pemuda serta lansia atau warga yang telah mengaku iman atau baptis dewasa. Yang saya dapatkan bahwa GKJ tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai keagamaan dan sosial bermasyarakat. Di proyek ini, saya mendapatkan pemahaman tentang GKJ Kutoarjo dan mengetahui berbagai pendeta-pendeta dari tahun ke tahun. Yang saya dapatkan dalam proyek ini adalah sejarahnya GKJ dan kegiatan-kegiatan GKJ dan perkembangannya. Proyek yang saya dapatkan yaitu sejarah dari tahun ke tahun hingga saat ini. Saya dapatkan kali ini tentang GKJ adalah saya belajar bahwa GKJ itu bisa menjadi lebih baik tentang masyarakat, bisa membantu juga. Jadi saya juga terkesan, apalagi bangunan GKJ juga sangat lama. Terima kasih, itulah testimoni saya. Pelajaran yang saya dapatkan dari proyek kali ini yaitu saya menjadi lebih paham tentang GKJ Kutoarjo, terutama dengan sejarah berdirinya GKJ Kutoarjo dari tahun ke tahun dan perkembangan gedung utama serta gedung saat ini yang digunakan untuk beribadah dan perkembangan teknologi yang pesat untuk GKJ Kutoarjo.